pesta demokrasi besar-besaran, yakni pemilihan umum pemilu 2024 untuk memilih anggota DPR, DPRD, DPD, dan juga akan memilih pasangan presiden dan wakil presiden. Sejumlah partai politik mulai melakukan ancang-ancang. Selain partai yang sudah berpartisipasi pada pemilu sebelumnya, pertarungan merebut suara publik dalam pesta demokrasi 5 tahunan ini juga akan diikuti oleh sejumlah partai politik baru, baik yang merupakan pecahan dari partai lawas maupun yang baru dibentuk menjelang pemilu. Komisi Pemilihan Umum KPU telah menetapkan hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024 sebagai waktu pemungutan suara pemilu 2024. Sehingga dalam waktu dekat, para partai politik calon peserta, termasuk partai pendatang baru, sudah dapat melakukan tahapan awal kepesertaan, yaitu pendaftaran. Pertanyaannya, bagaimana peluang partai-partai baru dalam pemilu 2024? Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, Jayadi Hanan, misalnya, menyebut tantangan yang harus dihadapi partai baru di pemilu 2024 akan lebih sulit. Pengalaman menunjukkan, sejak 2004, hanya partai yang mampu mengkombinasikan 3 kekuatan, yaitu ketokohan, basis organisasi, dan logistik yang cukup, yang akan mampu bertahan. Artinya, di luar perkara administrasi, setiap partai bisa disebut kuat jika memiliki ketokohan yang cukup di tingkat nasional serta kemampuan menarik tokoh-tokoh yang berpengaruh dan punya pengikut di tingkat daerah atau dapil. Kita mencatat, hingga kini setidaknya sudah ada 6 partai baru yang telah dideklarasikan. Partai-partai baru ini tentu sudah harus mengantongi SK pengesahan Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham untuk bertarung di pemilu 2024. Partai-partai baru tersebut adalah Partai Kebangkitan Nusantara PKN, Partai Gelombang Rakyat Indonesia Gelora, Partai Umat, Partai Pelita, Partai Rakyat Adil Makmur atau Prima, dan Partai Rakyat. Memang, sebagai partai baru, sudah semestinya jika butuh usaha ekstra untuk bersaing dengan parpol yang telah ada. Artinya, jalan parpol baru menuju kekuasaan bukanlah jalan yang mudah, bahkan terjal dan penuh tantangan. Tantangan pertama yang harus dilewati oleh parpol baru adalah bagaimana menjadi peserta pemilu. Sebab parpol yang sudah memperoleh status sebagai badan hukum dari Kemenkumham tidak otomatis dapat menjadi peserta pemilu. Mengingat untuk dapat menjadi peserta pemilu, parpol baru harus memenuhi sejumlah persyaratan yang diatur oleh undang-undang. Pasal 173 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebut sejumlah syarat tersebut. Bahkan, ada sejumlah syarat yang amat berat. Di antaranya adalah status badan hukum yang sesuai dengan Undang-Undang Parpol, memiliki kepengurusan dan kantor di seluruh provinsi, 75% kabupaten kota, dan 50% kecamatan, serta keanggotaan minimal 1.000 orang atau 1/1000 dari jumlah penduduk yang dibuktikan dengan kartu anggota. Sementara jika merujuk pada pemilu 2019, bisa dilihat betapa tidak sedikit upaya yang dilakukan pada 3 partai, yakni Perindo, Partai Berkarya, dan Partai Solidaritas Indonesia PSI untuk memenangkan suara pemilih. Toh pada akhirnya, 3 partai itu tetap tidak mampu memenuhi syarat Parliamentary Threshold atau PT sebesar 4%. Ini artinya, partai baru butuh energi luar biasa besar untuk bisa lolos ke parlemen. Tidak hanya mengandalkan nama besar, jaringan kader, atau anggotanya saja. Namun ada fakta menarik.
bahwa sesungguhnya masih sedikit sekali pemilih yang merasa memiliki ikatan emosional psikologis dengan satu partai. Dan ini sejatinya mengindikasikan bahwa pemilih masih cukup terbuka untuk menerima kehadiran partai baru dalam pemilu. Ini kesempatan yang harus ditangkap partai-partai baru, dan tentunya hal itu harus didahului dengan kemampuan mereka menawarkan sesuatu yang baru kepada publik, baik berupa kepemimpinan maupun narasi atau program. Akhirnya, kita tunggu apakah parpol-parpol baru tersebut mampu melewati tantangan tersebut, atau akankah mereka bernasib sama seperti parpol-parpol baru pada pemilu-pemilu periode sebelumnya. Hanya waktu yang bisa menjawab pertanyaan ini. Sekian komentar. Selamat pagi.